Ya, shalom, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan semua. Saya menyampaikan firman Allah dari Jakarta kepada jemaat sidang Tuhan yang ada di Rantau Prapat. Temanya sempurnakanlah pelayananmu seperti Bapa di sorga sempurna. Tertulis pada Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara sekalian, ada tujuan hidup untuk merubah keadaan yang buruk menjadi baru, menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan terus supaya menuju kepada kesempurnaan. Saya sering mendapat suara dari Roh Tuhan yang berkata, majulah, majulah, majulah. Suara Roh itu punya arti kepada saya adalah untuk menyatakan bahwa saya ini supaya jangan berhenti, saya ini jangan stagnasi, atau keadaan-keadaan saya supaya dalam pelayanan tidak berlambat-lambat, tetapi berlari-lari. Seperti itu saudara-saudara. Di saat seperti itulah keadaannya, saya mungkin penat, saya susah, maka Roh Tuhan yang berkata, majulah, majulah. Dengan demikian saya mendapat satu kekuatan saudara-saudara, dan bagaimana Tuhan untuk bekerja yang lebih dahsyat itu yang kudapatkan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, saya akan meneruskan firman Allah tentang kesempurnaan yang ada dari Allah ditujukan kepada kita sesuai dengan rancangannya yang pertama. Saudara, yang pertama berkata begini, kesempurnaan itu terpimpin oleh Roh-Nya. Yang mau saya tandaskan kepada saudara-saudara, bahwa kalau kita mau sempurna, itu harus kita terpimpin di dalam Roh. Kalau menurut daging, tidak akan dapat kesempurnaan atau yang lebih baik sekalipun. Roma pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Masih terus untuk Tuhan akan bimbing supaya kita ini sempurna saudara-saudara dalam pimpinan Roh-Nya. Tentu saudara-saudara, kita memang harus berubah, menyikapi seluruh kebenaran firman Allah, karena bukan kuat kita atau bukan apa maunya kita, tetapi adalah maunya Tuhan di tengah pelayanan itu supaya kita terpimpin saudara-saudara, hingga semua apa yang mau kita lakukan di tengah pelayanan ini ada firman Allah menjadi ketentuan untuk dilakukan, menjadi juga suara Roh yang akan memimpin kepada kesempurnaan. Supaya di dalam hal seperti itulah saudara-saudara, kita ini mendapat kuat kuasa dari Roh Tuhan, mendapat dari pimpinan Roh Tuhan untuk berbicara maupun bertindak dalam melakukan bekerja ke depan. Itu biasanya seperti kita yang sudah mengalami adalah mendapat pimpinannya yang lebih baik untuk menggenapkan firman Allah yang berkata, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ada kasih yang kita mau lakukan untuk taat kepada firman Allah, dan ada juga kasih yang mau kita lakukan adalah supaya bekerja dalam pimpinan Roh Tuhan. Camkan ini saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang berkata, ya, Yesus berdoa, Yohanes 10, maksud saya Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku akan katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Roh Allah tinggal diam di dalam kita untuk melakukan semua segala perkara. Maka dialah yang akan bekerja, bukan yang lain konsep atau pemikiran kita, melainkan Dia yang berkata-kata dan bekerja di tengah-tengah setiap kita. Itulah pelayanan saudara-saudara. Kedua, teruslah berusaha untuk sempurna. Perjalanan saya
dari Rantau Prapat ke Medan, sampai dari Medan juga ke Bandara Kuala Namu sampai ke Jakarta, semua berjalan dengan baik. Ada satu konsep atau pemikiran di dalam setiap penyerahan kita dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa jika bersama dengan Dia maka akan semakin lebih baik. Dan tentu memang ada usaha dari kita, saudara-saudara. Usaha seperti dalam perjalanan, ia tidak mencukupkan sesuatu sarana maupun perongkosan. Dengar baik ini, saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih dukungan dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Namun yang tidak mencukupkan ini adalah saya harus berdoa terus. Di sanalah memang maksud Tuhan adalah supaya saya ini terus berharap akan Tuhan di tengah perjalanan. Saya mau sampaikan kepada kita untuk mengejar terus dalam berusaha untuk sempurna ini. Ada satu definisi, saudara-saudara. Jika kita tidak memiliki visi, maka kita tidak akan sampai kepada target daripada visi itu. Atau kalau kita tidak punya cita-cita, saudara-saudara, maka kita akan tidak pernah tercapai kepada tujuan daripada cita-cita itu. Sehingga hari ini, saudara-saudara, saya ajak, kalau kita mau tercapai kepada kesempurnaan itu, maka kita harus membuat satu mengejar begitu. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 saya baca untuk mengajar kita sekalian, termasuk mengajar saya, saudara-saudara, karena setiap dalam perjalanan saya Rantau Prapat sampai ke Jakarta, saudara-saudara, firman ini saya renungkan. Katanya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan ada yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Ketaatan sebagai murid, sebagai hamba harus dengar-dengaran, dan segala sesuatu kita dalam sukacita penuh dengan damai sejahtera. Itu saya lakukan, atau saya ajarkan kepada kita sekalian. Kita terus harus beriman kepada Yesus Kristus. Kata firman Allah, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Saudara, kalau kita dalam sukacita memberi sejahtera, salam, hormat dan senyum lebar, saudara-saudara, itu pasti akan terjadi, saudara-saudara, ya. Artinya bisa kita lakukan. Sidang jemaat Tuhan pun, kalau ada sesuatu yang menjadi hambatan ataupun beban, dengar baik ini, saudara-saudara. Shalom. Shalom adalah supaya kita ini terus berjuang. Bagaimana kita bersuka cita di hadapan Allah, serta di dalamnya adalah dengar-dengaran dengan pimpinan Roh Tuhan dalam iman kita, untuk berharap karena Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi sempurna untuk tujuan yang akan kita capai, saudara-saudara. Jadi di dalam damai sejahtera tentu Roh Tuhan bisa bekerja. Begitu, saudara-saudara. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekaligus adalah ini menjadi nasihat firman Allah yang kita akan dengar dan siap untuk melakukan dalam kebenaran-kebenaran firman ini. Dan hiduplah, saudara-saudara, di dalam damai sejahtera. Ketiga, perlu saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara, Rohnya sempurna, sanggup menyempurnakan kita. Saya punya kerinduan untuk sempurna. Sempurnanya itu adalah hari lepas hari semakin lebih baik, atau kita berjalan dengan naik-naik ke puncak, saudara-saudara. Karena di sana kita akan mendapatkan secara kefokusan kita dalam pimpinan Tuhan dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini yang berkata, saudara, hari ini saya mau beritahu supaya kita membangun kediaman Allah, Roh yang berdiam dengan tenang, nyaman, memenuhi damai sejahtera di dalam kita. Seperti yang dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang akan berdiam.
Nah, itu semua adalah di dalam kita mengerjakan segala sesuatu adalah supaya sempurna. Kesempurnaan itu Yohanes 16 ayat 13 mengajar. Perhatikan ini saudara-saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah tidak ada bertentangan dengan hukum. Tidak ada bertentangan dengan segala sesuatu yang namanya salah atau tidak benar. Melainkan adalah kebenaran yang mendukung kita saudara-saudara di dalam kesempurnaan. Amin saudara-saudara ya. Dengan demikian kita ini adalah terpimpin kepada kebenaran, sebab ia, roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita tidak akan penat. Saya lagi akan beritahukan kepada kita sekalian saudara-saudara, tidak juga akan mengalami sesuatu yang namanya depresi ataupun stres saudara, karena seluruh kesempurnaan itu dari Allah mengalir itu kepada kita, hingga dalam perkataan, hingga dalam perbuatan, hingga dalam ketentuan-ketentuan, dan apa yang mau kita capai ke depan itu kita dapatkan penuh dalam kesempurnaan. Seperti itu saudara-saudara, supaya kita ini sempurna, memulihkan kepribadian kita, termasuk apapun masalahmu itu saudara-saudara dituntaskan, karena ia oleh rohnya, di dalam rohnya melayani kita juga saudara-saudara, seluruh keberadaan kita, menyembuhkan juga segala sakit penyakit, sampai membagi kasih karunia roh di tengah setiap kita. Arti daripada semuanya itu adalah kesempurnaan di tengah pelayanan kita, pengharapan kita akan Tuhan akan tercapai. Demikian ini saudara-saudara, saya mau beritahu satu perintahnya dalam berbagi dan melayani di tengah seluruh jemaat. Ada hal yang saya akan perankan, ajarkan semacam satu praktek shalom saudara-saudara. Praktek itu begini saudara-saudara, jangan ada kemacetan di antara saudara. Hal apa yang mau kita lakukan dalam pimpinan roh itu. Amin saudara-saudara ya. Nah begini firman Tuhan katakan saudara-saudara, sekaligus saya mau katakan kepada saudara sekalian, karena sembuhkanlah orang sakit, kata firman Tuhan, kata Yesus Kristus. Jadi di dalam pelayanan tidak mungkin kita bisa menyembuhkan orang yang sakit kalau kita sendiri pun sakit. Sakit dalam arti adalah tidak pernah kita menyalurkan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Bangkitkanlah orang mati, saudara-saudara. Untuk itulah kita dipanggil sebenarnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau untuk membangkitkan orang mati itu termasuk sebenarnya adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau tahu lagi dan dalam segala hal tentang kerohanian, itu perlu dibangkitkan saudara-saudara. Bukan saja seperti Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kubur, bukan itu saja. Kebangkitan untuk menerbitkan terang bagi setiap saudara di tengah pelayanan, di tengah saudara-saudara dipanggil menjadi jemaat Tuhan, itu sangat diperlukan saudara-saudara. Jadi kamu, dikatakan firman itu adalah telah menerima dengan cuma-cuma, maka pergunakanlah, berikanlah juga kepada orang lain dalam keadaan cuma-cuma juga saudara-saudara. Supaya seperti dengan demikian, apa yang kita miliki dari sorga saudara ya, kasih karunia roh, kasih karunianya di tengah pemberian Allah, yang saya lihat saudara-saudara sering itu macet. Artinya dipergunakan dalam kedagingan, urusan sendiri, maknanya sendiri, dan pada pribadinya sendiri. Sesungguhnya saya mau beritahu kepada kita sekalian saudara, bahwa perlunya kita membagi seluruh pekerjaan, warisan dan apapun yang ada pada kita untuk membangun kerajaan Allah. Jadi membangun satu kediaman Allah, itu semua akan menjadi pendukung saudara-saudara. Bagaimana kita sebenarnya untuk menjadi hamba yang dipakai oleh Tuhan saat-saat ini. Yang keempat, saya beritahu saudara-saudara, inilah kesempurnaan dalam hal yang berbagi itu. Ajarkan saudara-saudara ya, berikan, alirkan,
Dan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu layani. Karena saya percaya di saat kita sedang melayani, memberi, Roh itu punya acara tersendiri untuk membuat adalah segala sesuatu yang kita beri, dia ganti. Segala sesuatu yang mau kita akan lakukan ke depan, dia lakukan berlipat kali ganda. Dan pemberian-pemberian kita, waktu dan kesempatan kita, semua itu akan diganti. Dan ada hal yang sangat sempurna adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu, Roh Tuhan turut bekerja untuk membangunkannya, turut bekerja untuk melakukannya sesuai dengan konsep Allah dari sorga. Bukan seperti konsep kita yang kerdil, melainkan adalah konsep Allah. Jadi setiap kita dipanggil dan dipercayakan kasih karunia-Nya untuk dialirkan sebenarnya atau berbagi dengan saudara yang lain, bukan untuk ditahan dan mengalami stagnasi dan depresi, apalagi saudara-saudara tidak maju terus. Itu yang saya katakan kepada saudara sekalian. Kata Yesus juga adalah kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma toh. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Hari ini saudara-saudara, saya sedang menyampaikan pelayanan ini di tengah gerejanya Tuhan yang ada khususnya di Rantau Prapat. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, supaya kita membangun pujian dan penyembahan kepada Allah. Saya akan lengkapi musik. Saya juga akan berdoa saudara-saudara, supaya dari Jakarta ini juga seluruh kebutuhan dan perlengkapan yang akan kita lakukan dalam membangun pujian dan penyembahan dan membangun kediaman Allah di tengah seluruh jemaat harus didukung oleh pelayanan saya sebagai gembala sidang yang akan berlangsung saudara-saudara. Kalaupun saya ada masih di Jakarta, besok Minggu saya akan pelayanan di Rangkas Bitung saudara-saudara. Ada satu gereja besar yang akan dilayani di sana, dan itu saya harus berbagi, yaitu tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat ajaib yang akan kuselenggarakan, kupaparkan, kubagi-bagikan saudara-saudara. Dan karena suara Tuhan juga berbicara kepada saya, bukan lagi saya seperti seniman untuk mengandalkan keberadaan, kepintaran dan lain sebagainya, melainkan adalah jauh lebih baik suara Roh Tuhan yang mau kukatakan dan pekerjaan Tuhan, dan ku tahu karyanya Tuhan untuk melakukan segala perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah saudara sekalian, dan bangkit terus untuk melayani Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.